dengan posisi menekankan kaki ya, dengan posisi terlentang. Maksudnya ini salah penulisan. Jadi posisikan kaki yang sakit tadi seperti Bu yang jelaskan seperti ini. Kemudian nanti dilakukan untuk fleksi ini. Guys, vertical apa FWB? FWB apa? Full weight bearing. Atau relax tadi. Jadi seperti ini. Kemudian kakinya yang sehat naik turun. Apa seperti ini? Kemudian bisa juga pakai vertical static. Kalau ini bisa dilakukan tanpa adanya rasa sakit. Jadi kalau dia berdiri, angkat kaki, kok lututnya masih sakit, sakitnya itu sakit di bagian dalam ya, bukan sakit karena incisinya ya. Bedakan. Jadi setiap mengatur pasien itu nyeri atau tidak. Pasien kan ya pasti bilang nyeri. Tapi nyeri itu nyeri dari mana? Kalau fraktur nyerinya linu di bagian dalam, nah itu indikasi aware harus disegera dihentikan, bisa jadi itu area tulangnya. Tapi kalau nyerinya itu di luar karena incisinya atau nyerinya kemeng karena ototnya, itu masih dilanjutkan. Jadi kalau ini nyerinya sangat hebat, areanya ada di dalam, ya boleh melakukan 45 derajat ini apalagi boleh. Dekatnya daripada kos jalan, apa dekat kos jalan ini bisa. Adanya tekanan ke bawah, tapi kalau sudah minggu keempat, rasa nyerinya cuma ada di incisi, itu sudah dilakukan. Oke, bisa berdiri. Bisa aja berdiri. Awas kejedot. Iya. Yang tadi yang sakit sebelah kiri ya. Oke. Yang ini diangkat sekitar 45 derajat. Jadi segini. Jeng. Turun lagi. Oke. Ini posisikan pasien itu ketika mengangkat, dia bisa menahan 1-8 kali hitungan. 1, 2, 3. Tapi dengan harus seimbang. Ya, nggak mungkin tiba-tiba pasien baru selesai surgery minggu keempat dia langsung bisa begini tuh loh. Pasti gini dulu. Kalaupun dia tidak bisa 45 derajat, itu disuruh jinjit dulu. Dengan harus mempertahankan keseimbangan. Kayak gini aja dia pasti sudah kesusahan. Oke, kalau ini tahapannya sudah mulai bisa diikuti dengan dia jinjit saja tidak mengalami gangguan. Oke, diangkat sedikit 15 derajat. Oke, good. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, turunkan. Oke, Kecil. sekali lagi ya. Oke, angkat lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pastikan nanti kalau latihan ya nggak di bed ya. Iya. Di bawah. Jatuh dong. Oke, atau rise. Jadi kaki ini tetap tegak, kemudian kakinya ini dilurus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, turun. Bisa diulangi sampai 8 sesi. Itu kemudian basical seperti ya, static basical. Static basical itu yang bagus. Setiap kayuhannya itu ada pembebanannya, jadi nggak kayak sepeda biasa. Kalau sepeda biasa itu kan dia ada pembebanan kalau kita jalan di jalanan gunung. Ya intinya kalau jalan di jalanan kan pasti ada pembebanan, tapi kalau sepeda itu diposisikan diam kemudian kita kayu kan nggak ada pembebanannya sama sekali. Nah itu nanti juga bertahap. Jadi dari yang tidak ada beban sama sekali, fungsinya adalah untuk mengembalikan fleksibilitas dari ligamen itu, jadi supaya nggak kaku, biar elastis. Nanti bertahap, semakin masuk minggunya itu nanti ada pembebanannya itu sedikit demi sedikit disesuaikan dengan kemampuan pasien. Itu kalau untuk orang awam. Intinya kalau
dia bukan seorang atlet, intinya adalah kita mengembalikan dia full ekstensi, full fleksi, bisa duduk di bawah tanpa ada rasa sakit meskipun dia duduk stimpo, kemudian kekuatan ototnya kembali sehingga dia bisa mandiri, aktivitas mandiri. Tapi kalau untuk atlet, otomatis tahapannya ini akan lebih meningkat lagi, lebih besar lagi, latihannya pun lebih kompleks lagi, pembebanannya pasti juga akan lebih banyak lagi. Jadi nanti fisioterapi itu ada bedah, ada olahraga, tujuan cabangnya juga sendiri-sendiri cabang olahraganya. Misal atlet sepak bola pasti nanti latihannya itu beda dengan sepak bola. Jadi nanti ada latihan sendiri. Harusnya dibahas di olahraga. Mulai dengan 2 langkah. Kita harus mulai latihan step up itu dengan posisi tingginya itu nggak boleh langsung tinggi seperti ini. Kurang lebih ini gitu. Itu berapa ya? Ini udah 60. 30. 50. Ini 60-an 70 ya. Jadi harusnya setengah dari itu. Jadi tahapan stepnya kaki melangkah naik itu ada ininya, apa namanya, ada tahapannya. Jadi nggak langsung tinggi seperti ini. Ketika tinggi seperti ini, ketika tinggi seperti ini, bayangkan kaki yang sakit ketika yang menumpu, dia kan membawa beban toh. Nah, apalagi kalau kaki yang sakit ini, kalau yang sakit ini ditaruh di bawah, dia akan membawa beban. Kalau kaki yang sakit ini ditaruh di atas, otomatis dia akan membawa beban lebih banyak. Kan nggak mungkin kamu naik tangga itu satu-satu. Yang sehat yang untuk yang naik ke atas kan nggak mungkin kan. Misal yang sakit kaki ini yang kanan, naik tangga kan nggak mungkin gini. Terus naik lagi pakai kaki yang ini kan nggak mungkin. Jadi kan harus kanan kiri. Nah, stepnya itu, pembebanannya itu nggak boleh langsung tinggi seperti ini. Jadi harus tengah dari ini. 30 misal. Stepnya 2 langkah. Jadi seperti ini kan. Insya Allah. Stepnya adalah seperti ini. Jadi kaki yang sakit yang mengangkat badan. Dan turunkan lagi. Ketika turun, kaki yang sakit juga yang harus menumpu badan. Ketika mengangkat, kalau turun jangan dibanting. Biasanya pasti langsung gini. Kalian pun pasti kalau turun langsung gini kan. Nggak akan ada pembebanan di situ. Jadi harus pelan. Nah, itu Pak baru nanti area yang sakit itu mendapatkan bebanan yang maksimal. Ada lagi kalau tingginya segini ya.